Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pendengar kajian daring Thariqul Jannah, semoga kita semua diberi keberkahan, diberi keimanan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan arahan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua berdoa semoga saudara-saudara kita yang barangkali telah meninggalkan kita adalah mereka orang-orang yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami kajian tafsir ya. Jadi memang mungkin di antara kita ada yang bertanya ini kok lama jalannya gitu ya. Jadi memang tafsir itu ya begitu. Sebetulnya kalau ingin jujur ya, kita ini sebetulnya sangat cepat sebetulnya kalau bilang, karena kita tidak menggali dari semua aspek yang ada di dalam Al-Quran itu, seperti umpamanya seperti asbab nuzul, kemudian lugawinya, balaghahnya dan sebagainya, itu kita nggak mengambil ya. Bahkan mungkin kadang-kadang kita juga tinggalkan qiraat ya. Ya, kita langsung masuk kepada makna ayat itu, kemudian faidahnya. Nah, dan memang tafsir itu sebetulnya kan faidahnya itu. Ya. Faidah apa yang ada yang diambil dari petik, yang bisa dipetik dari ayat itu, baik itu faidah yang bersifat fikhiyah ataupun yang bersifat akidah ataupun yang bersifat suluk ya dan akhlak itu yang pokoknya, sehingga kami tidak menelaah semua yang ada di dalam ayat itu yang berkaitan dengan umpamanya bahasa, i'rab dan sebagainya ya. Mungkin kalau di kitab-kitab tafsir itu dikupas ya. Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhastum 'indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Nah, ini masih cerita tentang sifat dan watak Bani Israel. Nah, khususnya Yahudi ini. Wa qalu lan tamassana nar. Mereka berkata ya, bahwa kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, ini. Jadi mereka mengklaim dirinya bahwasanya mereka kalaupun masuk neraka itu tidak akan disiksa. Mereka kan klaim suka. Suara apa itu? Suara apa itu? Saya khawatir ada kejadian. Ya. Tidak tahu itu Ustaz. Suara apa? Saya khawatir Tidak tahu. ada mungkin di antara jamaah, barangkali di antara keluarganya ada sepertinya suara yang ya yang histeris apa itu ya. Ya mudah-mudahan baik saja ya. Ya. Amin. Jadi mereka mengklaim bahwa kalaupun mereka masuk neraka itu tidak lama-lama, hanya beberapa hari saja. Nah, Qul, Allah berfirman kepada Muhammad, katakan ya Muhammad kepada mereka, attakhastum 'indallahi ahda. Apakah kalian sudah mengambil janji? Apakah kalian sudah punya perjanjian dengan Tuhan, dengan Allah, bahwa kalian
Kalaupun masuk neraka hanya disiksa sebentar saja, beberapa hari saja. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji, fala yukhlifallahu ahda. Nah, ini kan sindiran sebetulnya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau apa kalian tuh mengata-ngata atas nama Allah suatu kedustaan, sesuatu yang kalian tidak tahu. Nah, ini tentu mengata-ngata atas nama Allah itu kan suatu dosa besar. Jadi orang Yahudi mengklaim kalaupun mereka masuk neraka, mereka hanya disiksa sebentar saja. Ya, ini sindiran ya. Buktinya faktanya tidak demikian. Bala, ini dijawab oleh Allah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Tidak demikian. Tidaklah seperti yang kalian klaim. Ya, barang siapa yang berbuat suatu maksiat, di sini maksiat artinya adalah kesyirikan ya. Kesyirikan ini artinya. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan mengelilingi dirinya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi yang benar bahwa barang siapa yang melaksanakan suatu dosa besar ya, khususnya kesyirikan, dan itu dibawa sampai mati gitu. Artinya mengelilingi dirinya kesalahannya itu adalah mengelilingi dirinya semua. Jadi tidak ada celah kebaikan dalam dirinya. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, kata Allah, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus shalihat, sebaliknya barang dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini maknanya tadi sindiran kepada Yahudi yang mengklaim bahwa kalaupun mereka masuk neraka, mereka hanya disiksa sebentar saja. Nah, itu kan, tapi Allah membantah bahwa itu adalah kebohongan dan kedustaan. Nah, kita ambil faedahnya. Nah, ya, satu, ini keterangan ayatnya ini ya, satu faedah, annal yahud yuqirruna bil akhirah. Nah, ini ya, jadi dari ayat di atas tadi memberi isyarat ya, bahwa orang Yahudi percaya juga kepada hari akhirat, karena mereka tadi mengatakan ada surga dan neraka kan ya. Tetapi tentu rukun iman itu bukan hanya percaya kepada hari akhirat ya. Jadi rukun iman itu adalah percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab dan sebagainya. Nah, jika menyelisihi atau mendustakan ya salah satu dari rukun iman, maka batallah keimanan yang lain ya. Jadi kaum Yahudi percaya kepada hari akhirat itu, tapi kepercayaan mereka tidak ada gunanya karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Ya. Ini katanya ada jamaah tidak dengar suaranya ya. Oke, saya tes ya. Mohon maaf, barangkali ada kesalahan teknis di ini. Ya, saya kira sudah saya perbaiki ya. Maaf. Alhamdulillah. Ini kalau ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ini apakah ini apa ini karena head saya yang rusak, tapi saya sudah perbaiki head saya ini. Nah, sementara di antara jamaah juga ada yang mendengarkan, berarti mungkin barangkali HP-nya ya barangkali ada masalah. Ya, mungkin sinyal. Ya, sinyal ya. Ya. Sinyal. Jadi Bapak Ibu, rukun iman itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau seumpama orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Daud, khususnya dari Bani Israel, Ibrahim dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau
saja tidak percaya ke Nabi seperti Nabi Muhammad, maka batallah semua keimanan mereka kepada nabi-nabi yang lain. Karena keimanan kepada para nabi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi mendustakan satu nabi itu sama dengan mendustakan seluruh nabi. Nah, itu kaidah. Ya. Maka dalam Al-Quran itu berkali-kali diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kaum-kaum yang telah dikirim nabi kepada mereka itu seakan-akan mereka itu mendustakan seluruh nabi. Padahal yang dikirim kepada mereka itu hanya satu nabi. Contohnya Allah berfirman, "Kazzabat qaumun Nuh al-mursalin." Sungguh kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal rasul yang dikirim kepada mereka cuma satu, yaitu Nuh alaihissalam. Tapi Allah mengatakan, "Kazzabat qaumun Nuhin al-mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya satu, yaitu Nabi Nuh saja. Nah, ini menandakan bahwa mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Nah, jadi kalau keimanan Bani Israel kepada nabi-nabi mereka itu tidak ada gunanya selama mereka itu mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin kalau di dalam sejarahnya, ya, bahwa kaum Bani Israel itu hanya meyakini nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya, mulai dari Nabi Ibrahim, ya, maksudnya karena Nabi Ibrahim adalah bapak kedua dari para nabi, seperti Nabi Daud, Nabi Musa, ya, Harun dan sebagainya. Nah, adapun Nabi Muhammad khususnya itu mereka mendustakan, dan juga Nabi Isa. Ya, mereka dustakan, jadi mereka tidak percaya Nabi Isa itu nabi, apalagi juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendustakan satu rasul atau satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi dan seluruh rasul. Mengingkari satu rukun iman itu sama dengan mengingkari semua rukun iman. Maka tidak ada gunanya keimanan yang lain jika satu rukun itu dia ingkari. Ya. Nah, ini tadi bahwa mereka percaya kepada hari akhirat. Ya, tapi kan rukun iman bukan hanya itu. Rukun iman juga ada percaya kepada nabi-nabi dan rasul. Nah, ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad, maka keimanan mereka terhadap hari akhir itu tidak ada gunanya. Nah. Kemudian Bapak Ibu faedah lagi, annahum qalu 'ala Allahi ma la ya'lamun. Nah, jadi orang Yahudi ini sering sekali berkata-kata atas nama Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah, seperti itu tadi bahwa mereka hanya akan disiksa hanya sebentar saja di neraka itu. Nah, itu kan suatu klaim sepihak yang tidak berdasar, ya. Padahal mereka belum pernah mengadakan suatu perjanjian dengan Allah bahwasanya mereka hanya disiksa sebentar saja. Kemudian Bapak Ibu, husnu mujadatil Quran li'annahu hasra hadhihi da'wah fi wahid min amrayn wa kilahuma muntafin. At-tahassum 'inda Allah ahda fala yukhlifallahu ahda am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Ini menandakan bahwa betapa uslubnya Al-Quran, ya, cara Al-Quran untuk mengingkari, ya, untuk menafikan suatu klaim, ya, suatu pengakuan itu dengan cara-cara yang sangat baik sekali. Jadi at-tahassum 'indallahi ahda. Ya. Apakah kalian pernah mengambil janji dengan Allah sehingga kalian mengatakan demikian? Ya. Kata tanpa ilmu. Jadi itu suatu dialog, bentuk dialog yang sangat bagus. Kemudian Bapak Ibu tadi disebutkan di ayat bahwa Allah tidak akan pernah menepati janjinya. Ya, innallaha subhanahu wa ta'ala la yukhlifallahu wa'dah. Ya, semua janji yang disampaikan dalam Al-Quran atau lewat mulut Rasulnya itu adalah kebenaran yang Allah tidak pernah menyalahinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyalahi janji. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Kemudian anna min da'bil yahud al-qaul Allah bil ilm. Nah, di antara watak Yahudi itu adalah berkata-kata atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Nah, tapi am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, demikian juga yang lain. Ya. Mereka menulis-nulis ayat kemudian mengatakan ini adalah dari Allah padahal bukan. Ya. Wa inna minhum la yaruquna ayyaluna
fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hada min indillah, kan gitu. Ya, jadi mereka mengata-ngata atas nama Allah padahal Allah tidak pernah mengatakan itu. Kemudian Bapak Ibu, min fawaidil ayat tahrim al-ifta'. Ini juga penting sekali bahwa diharamkan untuk memberi fatwa, ya, memang jika memang tidak berdasar ilmu, ya. Ini mohon maaf ada yang bertanya. Oh ya. Jadi ada seorang muslim tidak meyakini satu hadis sahih. Apakah ini termasuk tidak beriman kepada Rasulullah yang menyatakan dalam hadis tersebut? Apakah termasuk tidak percaya kepada Rasulullah SAW? Ya. Jadi jika dia tidak percaya kepada hadis sahih, mungkin harus dipanggil dulu di orangnya itu, dipanggil. Apa sebabnya dia nggak sahih? Apa sebabnya dia tidak mewakili hadis sahih itu, ya? Karena salah satu tidak semua hadis sahih itu diyakini oleh semua orang, termasuk juga para ulama al-muhaddisin, ya. Jadi bisa jadi dia punya alasan kenapa dia tidak mengakui hadis sahih itu, ya. Jadi karena masalah tasih ol hadis itu juga para ulama berselisih, ya. Jadi tidak semuanya hadis yang dianggap sahih itu sahih menurut ulama yang lain itu, ya. Sampai-sampai mungkin Bukhari Muslim juga, ya. Jadi ada beberapa hadis sahihnya Bukhari yang dianggap sahih oleh Bukhari, tapi menurut ulama yang lain itu tidak. Ya. Begitu sebaliknya, ada beberapa hadis yang dianggap sahih ulama yang lain, tapi Bukhari menganggap tidak, ya. Nah, jika memang ada suatu hadis yang sudah disepakati oleh para ulama dan itu adalah sahih dan Rasulullah yang mengatakan itu, maka orangnya ini terancam, ya. Nah, kalau hadisnya itu mutawatir, ya, nah, dia kita anggap telah terancam dengan ancaman bahwa dia telah mendustakan Rasulullah SAW, ya. Ini kan hadis insya itu juga hadis sahih itu derajat, ya, bertingkat. Ada namanya hadis mutawatir, ya. Nah, ini kalau hadisnya yang mutawatir, ya, itu bisa saja orang itu mendustakan Rasulullah, karena hadis mutawatir itu adalah hadis yang disepakati, ya, hadis yang disepakati oleh para ulama kesahihannya ibaratnya hampir mendekati Al-Quran, ya. Hampir mendekati Al-Quran, hadis mutawatir itu hampir mendekati Al-Quran. Nah, jika ada orang yang mendustakan itu, dia bisa disebut dengan mendustakan Al-Quran. Jadi malah bisa disebut dia kufur, ya, karena mengingkari hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang paling sahih, yang ibaratnya itu matahari di siang hari karena kejelasan sanadnya dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi dia sama dengan mendustakan Al-Quran. Kemudian faedah lagi, an-nasab wal iqab la yatarattabu al ashkhas bihasbi nas. Ini juga penting sekali, ya, bahwa pahala dan azab itu sama sekali tidak berkaitan dengan nasab. Jadi siapa yang melakukan itu, ya, dia sendiri. Artinya dosa yang dilakukan oleh atasan, ya, keturunan bapak dan ibu dan seterusnya, itu tidak serta merta azabnya itu keturunannya yang menerima, ya, gitu, ya. Lain nama hasabal amal, tapi iqab, ya, balasan dan azab itu adalah kembali kepada siapa yang melakukan perbuatan itu, ya. Jadi bukan karena keturunannya. Artinya bahwa jika seseorang punya kiai, ya, orang tuanya kiai, orang alim, atau bahkan nabi ya, bahkan nabi, ya, kemudian putranya atau keturunannya adalah orang kafir, ya, maka yang kena balasan atau azab karena kekufuran, ya, putranya, tidak ada kaitannya dengan bapaknya. Begitu sebaliknya, ya, mungkin bapaknya adalah orang baik-baik, ya, atau sebaliknya, ya, mungkin bapaknya kufur, nah, tapi putranya
ya, orang baik-baik, orang wali, nabi umpamanya, maka balasan kebaikan dan pahala dan juga iqab ya atau azab yang menimpa bapaknya itu tidak menurunkan kepada anaknya ya. Ya seperti mungkin yang dia yakini oleh kaum Nasrani yang selama ini bahwa mengatakan bahwa Adam alaihissalam telah berbuat dosa sehingga setiap orang yang lahir ke bumi ini telah berbuat salah, disebut telah berbuat salah menanggung dosa warisan. Nah, dalam Islam tidak dikenal dengan itu. Islam Jadi itu air. ya seperti umpamanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar itu adalah termasuk penghuni neraka. Ya. Tapi anaknya Ibrahim alaihissalam itu orang yang saleh, bahkan Nabi. Tidak berkaitan. Jadi nasab itu tidak mempengaruhi balasan dan iqab bagi perbuatan ya. Jadi kembali kepada yang melakukan. Wa anna faedah lagi anna man ahata bi khatiyatu falam yakul lahu hasanah fa innahu min ashabin ajra. Artinya bahwa barang siapa yang kesalahannya itu telah menyelimuti dirinya, jadi dia tidak dia artinya dia kesalahannya itu telah menyelimuti, jadi dia telah diselimuti oleh dosa dan tidak ada celah kebaikan, fa innahu min ashabin nar wal iyazubillah. Maka dia termasuk penghuni neraka dan dia tidak bisa kembali, tidak bisa keluar darinya. Ya. Anna man kasaba sayyi'atan lakin lam tuhad bihi al-khati'ah fa innahu laisa min ashabin nar. Ini juga faedah bahwa barang siapa yang berbuat kesalahan banyak kesalahannya, tapi masih ada celah kebaikan ya, di sisinya, di celah-celahnya itu, maka dia bukanlah termasuk penghuni neraka selamanya. Walakin in kana alaihi sayyi'at fa innahu yu'azzab biqadri Allah subhanahu. Tapi jika dia punya kesalahan dan dosa, maka dia mungkin bisa diazab dengan karena dosa itu ya, jika memang dia belum diampuni oleh Allah. Nah, ini kaidah Bapak Ibu ya, ini kaidah penting sekali bagi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang berbuat dosa itu ya tidak serta-merta dia menjadi penghuni neraka selamanya. Bisa jadi orang yang berbuat dosa itu tapi dia orang beriman. Bisa jadi dia ketika nanti di akhirat, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, sebelum dia masuk surga dia singgah dahulu ya. Untuk apa ya? Itu tadi sebagai balasan dosanya di dunia itu. Nah, mungkin singgah beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun, ya, Allahu a'lam ya berapa lamanya. Tapi kalau dia selama orang yang beriman, maka insya Allah dia nanti akan keluar dari neraka itu dan dia masuk surga karena dia punya bekal keimanan. Ya tentu kita semua tidak ingin ya singgah di neraka meskipun hanya sebentar saja. Ya, ya tentunya kita ingin semua annadkhulul jannata bighairi hisab. Ya kita ingin semuanya kalau bisa masuk surga tanpa hisab kan gitu. Ya tidak ada yang mau singgah, ya, tidak ada yang mau terminal, tidak ada yang mau transit, ya pengennya langsung, ya. Tapi ya itulah ya tentu apa namanya itu bukanlah suatu agari dikelilingi itu oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, itu kan. Sementara neraka itu dipagari, dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu ya, itu ya. Jadi apa namanya kembali kepada kita semua ya, mari kita menjaga jiwa kita, menjaga diri kita ya, jangan sampai kita terjebak ya. Jadi orang yang berbuat dosa besar sekalipun ya, asalkan dia muslim ya, asalkan dia bukan berbuat syirik ya, dia tidak berbuat syirik, ketika nanti di akhirat ya insya Allah dia kalaupun masuk neraka tidak akan kekal ya, selama dia beriman dan tidak berbuat syirik ya.
Beda halnya ketika orang itu berbuat syirik, meskipun dia orang beriman, ya ketika dia meninggal dalam keadaan kesyirikan, nah itu tidak ada lagi ampun. Ya apa namanya, amal kebaikannya itu akan hapus dengan sendirinya karena perbuatan kesyirikannya tadi. Ya, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kan itu nanti kita pelajari dalam surat An-Nisa, ya, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Itu artinya di akhirat. Jadi ketika seorang itu meninggal dalam keadaan kesyirikan, wah itu musibah besar, ya. Jadi orang meninggal dalam keadaan syirik itu musibah besar, ya. Karena ketika dia nanti di akhirat itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, beda halnya mungkin kalau orang banyak dosa tapi bukan syirik, ya, dan meninggal tidak sempat bertaubat, ya, nanti urusannya di tangan Allah. Bisa jadi dia dimasukkan dulu ke neraka, dibersihkan dulu, setelah itu nanti dikeluarkan, ya. Atau bisa jadi dia diampuni oleh Allah, ya mungkin Allah punya kebijakan lain, ya, orang ini mungkin ada suatu perbuatan yang baik yang disukai Allah, kemudian kesalahannya itu menjadi terhapus, ya, dengan perbuatan baik itu, dan itu Allah yang mempunyai kebijakan tersendiri. Nah, sehingga nanti bisa jadi dia nanti juga diloloskan, ya, tidak harus terminal, tidak harus transit di neraka, ya. Jadi mari kita selalu selalu menjaga, ya, jangan sampai kita terjebak dalam dosa dan kesalahannya. Ini perlu saya sampaikan di sini, ya, di antara nasihat para ulama itu dalam keseharian kita ini kita punya sesuatu, ya, suatu amal baik yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kita punya kebiasaan baik dan itu amal saleh, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai orang yang terdekat dengan kita tidak tahu bahwa kita punya kebaikan itu. Nah, itu penting sekali. Ya, mungkin bisa salat malam, ya, satu atau bisa jadi punya kebiasaan menghafal Al-Quran, atau mungkin punya kebiasaan memberikan bakti, dan itu berkesinambungan dan itu bersambung, jadi terus menerus, dan itu baik, dan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu dan dia. Nah, itu baik sekali, ya, sehingga ya bisa jadi itu nanti menjadi penebus semua, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahmah, Maha mengetahui, ya, Maha melihat segala hambanya, ya, seperti yang dalam hadis itu ketika Rasulullah SAW di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu beliau melihat ada orang loncat-loncat di pohon yang sangat rindang. Jadi ada orang, beliau melihat seseorang itu meloncat-loncat di tangkai-tangkai pohon yang rindang di surga. Nah, Rasulullah bertanya kepada Jibril, itu siapa? Nah, Jibril menjawab, orang ini dulu ketika di dunia itu dia suka menyingkirkan, ya, gangguan yang ada di jalan yang dilewati oleh orang, ya, termasuk tangkai, ya, termasuk mungkin dahan pohon, ya, oleh Allah diganti dengan pohon rindang yang sangat rindang di surga. Nah, ya, mungkin ini contohnya, ya, berarti orang itu melakukan itu mungkin dalam keadaan kesendirian, tidak ada yang melihat, ya. Jadi nasihat para ulama itu, setiap kita ini punya sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik, yang itu tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dengan kita, ya. Misalnya mungkin kita sering mendatangi fakir miskin, ya, tidak perlu diliput, tidak perlu, ya, hanya Allah yang tahu. Nah, itu baik sekali. Barangkali itu nanti menjadi penebus, ya, skala kesalahan kita, sehingga kita tidak harus transit atau terminal, ya. Tentu kita tidak ingin, ya, satu tetes saja itu kan sudah sangat panas di neraka itu. Isbatun nar wa anna darul kafirin. Nah, ini juga faedah bahwa neraka itu sudah ada, Bapak Ibu, tinggal menunggu penghuninya, dan dia adalah tempat bagi orang-orang kafir. Demikian halnya surga, itu sudah ada sekarang ini, tinggal menunggu penghuninya, dan itu bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal.
Kemudian faedah lagi, khuludu ahli nar fiha khuludan mu'abbad la yukhaffafu anhum fihi al-'adzab. Ini dari hadis di atas diambil isyarat ya, diambil faedah bahwa surga dan neraka itu dua-duanya abadi. Ya, mungkin sebagian kita pernah membaca buku, di situ ditulis bahwa surga abadi betul, tapi katanya neraka tidak. Ya, nah ternyata di dalam kajian secara menyeluruh semua ayat-ayat Al-Quran ya, yang berkaitan dengan durasi atau masa hidup surga dan neraka itu dikesimpulkan bahwa dua-duanya abadi. Ya. Ini ayatnya diantaranya adalah innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Ini ada abada ini. Ini bersedia tentang neraka. Ya. Jadi yang benar bahwa neraka itu juga sama abadinya dengan surga. Ya. Ini ayat pertama. Ini ada kata-kata abada ya. Surat An-Nisa ayat 168. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ahzab, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Ini ada lagi. Berarti kan kekal. Sungguhnya Allah melaknat orang kafir dan menyediakan bagi mereka azab yang sangat panas, yaitu api, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Ini ada kata abada. Abada itu artinya kekal. Kalau bahasa Indonesianya abadi ya. Jadi abadi itu bahasa Arab. Jadi abadi itu bahasa Arab. Abadan ya. La yajiduna waliyan wala. Mereka di sana tidak akan mendapatkan penolong. Nah, ini ayat yang kedua yang memastikan bahwa neraka juga abadi sama dengan surga kekal ya. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Jin, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Nah, ini ada lagi abadanya ya. Barang siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selamanya. Ini ada kata abada ya. Ini 3 kali ya. Kalaupun hanya sekali sudah cukup sebetulnya. Kalau sudah ayat Quran mengatakan ya cukup. Satu kata abadi itu sudah cukup. Tapi ini Allah menyebut 3 kali. Nah, jadi sekali lagi bahwa neraka sama dengan surga, sama-sama kekalnya. Ya, memang saya pernah menemukan buku mengatakan bahwa surga neraka itu tidak abadi. Artinya nanti semua orang akhirnya masuk surga katanya kan gitu dalam buku itu. Itu sudah benar. Ya, yang benar ini ada ayatnya betul-betul sudah saya tadi sebutkan, ada 3 ayat yang menyebut bahwa neraka itu juga abadi, ada kata abada. Nah, nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, satu saja ini sebetulnya sudah cukup. Ya, tapi ini 3 kali. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi, anna ahlal jannah humul ladina qamu bil iman wal amalis salih. Wala yakunul amalu salihan illa bi amraini al-ikhlasu lillahi azza wa jal wal mutaba'ah lirrasul wa adamu syirk. Nah, ini penting ya, bahwa penghuni itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, amal saleh itu diterima dengan 2 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah, jadi beramal saleh karena Allah. Yang kedua, amal saleh yang dikerjakan itu sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama amal saleh ini tidak memenuhi 2 syarat tadi, maka dia tertolak. Jadi amal itu tidak cukup hanya ikhlas, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam kaitan dengan masalah ibadah ini tidak boleh diakal-akali ya. Kita bicara masalah dalil, adakah petunjuknya?
perbuatan ini? Ada nggak petunjuknya oleh Rasulullah SAW? Nah, sehingga dengan demikian apa yang kita usahakan, perbuatan saleh yang kita anggap saleh ini betul-betul saleh di mata Allah juga, karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, fa ayyuma syartin kana laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Nah, ini contoh dalam perdagangan ini. Ya, syarat apapun yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an, maka itu adalah syarat yang batil, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu, annal mana wahdahu, ini faedah yang sangat penting lagi, ya. Annal imana wahdahu la yakfi liduhul jannah. Nah, jadi iman itu hanya tidak cukup dengan sendirinya memasukkan surga, harus dengan amal soleh. Nah, tadi kan Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus solihat, kan itu. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah penghuni surga. Jadi tidak cukup hanya rukun iman. Makanya orang sudah meyakini rukun iman 6, ya, tapi nggak sholat, nggak haji umpamanya, ya, tidak beramal saleh, ya percuma itu keimanannya. Ya, tadi Allah mengatakan tadi walladzina amanu wa amilus solihat, ya, beriman dan beramal saleh. Nah, demikian sebaliknya Bapak Ibu, annal amal wahdahu la yakfi hatta yakuna sadiran an iman. Ya, demikian sebaliknya, amal saleh itu juga tidak cukup, ya, harus betul-betul muncul dari keyakinan di dalam hati. Contohnya itu orang munafik. Orang munafik itu mungkin kalau secara lahiriah itu mereka beramal saleh, ikut salat, umpamanya ikut haji, tapi hatinya ini tidak saleh. Karena dia tidak beriman. Karena dia mengamalkan itu bukan karena dasar keimanan. Maka dia tidak lengkap. Ya, amal salehnya tidak lengkap karena tidak ada keimanan di dalamnya. Maka itu juga akan tertolak. Ya. Contoh yang sederhana saja. Ya. Ada orang, taruhlah dia orang kafir. Ya. Dia melihat dalam praktek ibadah sholat itu ada nilai, ya, ada hikmah, ada manfaat medis, ada manfaat yoga di dalam sholat itu, sehingga orang itu ikut sholat, padahal dia di dalam hatinya itu tidak yakin bahwa itu sholat adalah wajib. Ya, percuma dia sholat, mungkin dia hanya dapat kesehatannya. Oke lah, sholat itu punya nilai medis, punya manfaat kesehatan, ya. Tapi apakah itu diterima oleh Allah? Ya tidak. Karena tadi dalam hatinya dia tidak meyakini sholat itu wajib bagi dia. Dia ingin sholat karena melihat orang itu katanya sholatnya adalah gerakannya bagus, proporsional, banyak banyak yang bisa diambil. Ketika orang sujud umpamanya supply oksigen ke otak itu sangat lancar, kan, sehingga otak itu menjadi terinspirasi, otak itu menjadi cerdas karena terlalu banyak sujud, karena banyak sujudnya itu kan sudah dipelajari dia. Jadi banyak sekali kajian-kajian tentang gerakan sholat itu, gerakan yang sangat proporsional, kemudian dihubungkan dengan kekuatan manusia. Ya, ternyata itu sangat luar biasa itu manfaat sholat. Nah, adalah orang kafir melihat itu, kemudian dia sholat juga, rukuknya dipanjangin, sujudnya dipanjangin demi supply gas ke otak lebih lancar katanya itu. Tapi dia sendiri nggak meyakini sholat itu wajib, ya. Ya, itu amal solehnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi kembali bahwa amal itu harus punya dua syarat. Pertama iman, kedua amal soleh. Ya. Jadi pertama iman, kemudian yang kedua adalah harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian faedah lagi, ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sekarang itu surga sudah ada, tinggal menunggu siapa penghuninya. Ya, sudah ada. Seperti juga neraka sudah ada, ya, tinggal menunggu penghuninya. Ya, karena sebagian orang itu nggak percaya, ya, atau mungkin ada yang percaya bahwa oke, mungkin surga ada tapi nanti katanya, nanti ketika nanti di akhirat baru diciptakan.
neraka tidak ada. Nanti katanya baru diciptakan ketika sudah akhirat. Itu tidak benar. Yang benar adalah surga sudah ada sekarang ini. Tinggal menunggu penghuni. Ya, demikian halnya juga neraka. Karena Allah dalam surat Al-Baqarah itu di awal mengatakan uiddat, ya, telah disiapkan. Nah, dikuatkan lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya, di mana Rasulullah telah melihatnya, ya, telah melihatnya surga dan neraka, ya. Jadi Rasulullah sudah melihat. Nah, itu juga sebagai bukti, ya, bahwa memang dua alam ini sudah ada, ya, tinggal menunggu penghuninya. Anna sabal jannati mukhalladun fiha. Nah, ini juga, ya. Surga ini sudah ada, sudah diciptakan, dan siapa yang masuk di dalamnya maka adalah kekal abadi, seperti halnya juga neraka, ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kita doa terus itu, ya. Artinya semua Allah, ya Allah, kami minta kepadamu suatu amalan yang bisa menghantarkan ke surga, ya. Dan jauhilah kami dari amalan yang menjauhkan kami dari surga dan menghantarkan kami ke neraka, ya. Maka salah satu inspirasi, ya, dari Bapak Prof Sadun, kajian ini namanya Tariqul Jannah. Nah, ini ada nyambung berarti, ya. Bahwasanya kita dengan harap dengan adanya kajian ini barangkali memperluas dan juga menambah pengetahuan kita, khususnya jalan-jalan yang menuju ke surga tadi, ya. Maka kajian ini disebut dengan Thariqul Jannah. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita, yang menjadi niatan kita, semoga terlaksana, amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat selanjutnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhazna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya, ini ayatnya masih bercerita tentang Bani Israel, ya. Ingatlah ketika kami telah mengambil janji dengan Bani Israel. Apa isi janjinya itu? Pertama, la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim dan anak-anak miskin. Nah, ini janji kedua. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ketiga, wa aqimus shalah, 4, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah, jadi isi-isinya ini sama dengan yang diwajibkan kita, ya, melewat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, risalah, ya, yang dibawa oleh para nabi itu sama, ya. Dari sejak Adam, ya. Dari sejak Adam sampai akhir zaman, sampai Nabi Muhammad SAW, ya. Sejak Adam sampai Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawanya sama, ya. Ini kan janji yang diambil oleh Allah kepada Bani Israel, berarti pada zaman nabi mereka, apa itu Nabi Musa atau nabi yang lain, dan isinya sama dengan apa yang diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sini kita lihat bagaimana pentingnya birrul walidain, Bapak Ibu. Perintah itu datang setelah perintah tauhid. Ya, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Subhanallah, ya, betapa besar kewajiban kita kepada orang tua. Di ayat yang lain, wa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu Allah menggandengkan, ya, birrul walidain itu dengan tauhid, ya, menggandengkan birrul walidain dengan tauhid, menggandengkan bakti kepada orang tua dengan tauhid. Itu berarti ini bukan persoalan sepele. Artinya ini jangan sampai kita ini durhaka, ya, kepada orang tua, karena perintahnya ini sangat sekali, urgen sekali, ya, datang setelah tauhid. Ya, janganlah kalian menyembah kepada Allah kemudian berbuat baik kepada orang tua. Wazil kurba ini karib kerabat. Siapa karib kerabat itu? Ada mengatakan adalah dari keluarga ibu, ya.
dari keluarga ibu khususnya yang tidak mewarisi, kan itu, dari keluarga ibu yang tidak mewarisi. Tujuan kita berbuat baik. Al yatama, yatim, ya, yatim itu katanya para ulama adalah orang yang masih kecil yang belum balik meninggal bapaknya. Nah, yatim, ya. Kalau dia ibunya meninggal belum yatim namanya. Jadi dalam istilah agama, ya, yatim itu adalah anak kecil laki atau perempuan yang belum balik yang ditinggal mati bapaknya. Ya, kalau ibunya enggak. Jadi kalau ada anak kecil kemudian belum balik, kemudian ibunya meninggal, bukan yatim namanya. Dan bukan juga piatu. Nah, istilah piatu ada istilah dalam Indonesia saja. Kalau istilah Islam agama itu hanya adalah yatim saja. Tidak ada istilah piatu, ya. Jadi karena kita ingin apa? Karena mungkin di Indonesia ingin melengkapi, ya, menjadi yatim piatu. Nah, kalau ada orang yang masih kecil, bapaknya meninggal, ya, itu baru yatim, ya. Kalau ibunya apakah disebut dengan piatu? Tidak, ya, biasa yatim aja. Ya mungkin karena di dalam dunia manusia memang yang menjadi tugas, ya, untuk mencari nafkah itu memang laki, ya, bapaknya. Beda halnya dalam dunia hewan, ya. Di dunia hewan itu kalau ada ibunya meninggal, itu baru yatim. Nah, karena memang dunia hewan itu yang mencari nafkah itu adalah dari pundak ibundanya. Adapun jantan itu tidak, ya, tidak sama sekali memberi nafkah kepada putra putrinya. Ya. Kalau dalam dunia manusia, ya tidak, manusia itu bapaknya yang meninggal, maka dia disebut dengan yatim. Ya, kalau ibunya tidak, ditambahkan lagi barangkali bapaknya bisa mencari ibu yang lain untuk mengasuh putra putrinya. Kita langsung kepada faedah ini, ya. Jadi tadi itu adalah janji, ya, yang diambil oleh Allah kepada orang Yahudi, dan isi-isinya itu hampir sama dengan apa yang kita ambil juga, apa yang diwajibkan kita juga kepada dari lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Summa tawallaitum wa antum muridun, tadi ada hadisnya, ayat mengatakan kemudian kalian berpaling, ya. Kalian tidak melaksanakan janji itu kecuali hanya sedikit saja, ya. Jadi hanya sedikit yang mengambil janji itu, maka orang Yahudi ditimpa musibah, ya. Al-fawaid, bayanu azamatillahi azza wa jalla wa iz akhazna, ya, itu menandakan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabda, ketika dia berfirman, ingatlah ketika kami mengambil janji. Ini li ta'zim, ya, dhamir li ta'zim, akhazna, kami, ya. Anna tauhid ja'a bi rusul jami'a. Ini juga penting sekali bahwa tauhid itu, ajaran tauhid itu adalah merupakan inti dari semua ajaran para rasul dan para nabi. Jadi tidak ada nabi kecuali pasti dia mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lagi, annal ibadah khassa lillah. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, maksudnya itu ibadah mahdhar ritual, ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ya, contoh menyembelih hanya untuk Allah. Puasa, sholat, haji dan sebagainya. Ya, kemudian apa namanya? Nazar itu hanya untuk Allah. Tidak boleh nazar yang lain, ya. Wa minha wujubul ihsan ilal walidain, ini wajib hukumnya berbuat baik kepada orang tua. Jadi bukan sunnah, wajib. Jadi berbaik kepada orang tua itu bukan sunnah tapi wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Nah, wajib, bukan sunnah, itu wajib hukumnya, berarti wajib. Anishkurli wali walidaik ilayal masir, kata Allah. Berterima kasihlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu, ya. Maka sungguh luar biasa jika zaman sekarang ini banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak sekali kejadian, ya, bagaimana seorang bunda itu dibawa ke pengadilan, dianggap telah menebang pisang di kebun anaknya. Itu luar biasa ini, ya, apalagi pengadilannya juga itu pengadilan yang sangat tidak menghormati orang tua ini.
Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Zaman sekarang ini banyak keluarga, ya, banyak keluarga yang menjadi ibunya adalah penopang keluarga, ada penopang daripada kebutuhan keluarganya. Sementara orang tua apa namanya, sementara bapaknya hanya duduk-duduk saja, santai. Nah, ketika ibunya meninggal, apakah itu dengan yatim karena mendapatkan Al-Quran? Nah, jadi jawabannya adalah jika ada terjadi ya yang seperti itu, ya itu hanya pasca, mungkin tidak selamanya begitu ya. Jadi kita berbicara tentang keadaan yang kebanyakan, ya kita berbicara tentang kebanyakan. Adapun ada hanya apa namanya, kasus-kasus ya, ataupun di suatu bangsa suatu kebiasaan, ya itu tidak bisa apa namanya serta merta ya membuyarkan definisi tadi ya. Dan jadi kita bicara tentang tabiat manusia sejak zaman dahulu sampai hari akhirat itu ya. Mungkin setelah beberapa tahun yang akan datang itu akan kembali kepada adat semula itu ya. Sama halnya seperti contohnya umpamanya di, kita ambil contoh yang lain adalah kebiasaan mahar ya. Kalau tidak salah di Padang itu ya, tidak tahu apa semuanya Padang, katanya yang mahar itu adalah dari perempuan. Kalau tidak salah itu. Nah, kan itu cuma kasus satu daerah ya, tidak semuanya. Kita bicara tentang sejak Adam sampai akhir zaman ya. Jadi kebanyakan bahwa nafkah itu dibebankan kepada laki-laki ya, kepada sang bunda ya. Ini kita bicara tentang apa namanya, keadaan yang dari sejak dulu sampai sekarang ya. Mungkin jika sekarang itu terjadi ya, tapi kan sebelumnya kan masih kepada laki-laki saja ya. Seperti halnya juga di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya bekerja. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu tempat istirahat, tidur ya. Sementara kami jadikan siang itu untuk bekerja, kan gitu. Apa namanya, sumber kehidupan kan dalam Al-Quran itu dalam surat An-Naba. Nah, sekarang kan berbalik ya. Ya mungkin beberapa tempat siang itu berubah jadi istirahat, siangnya kerja ya. Contohnya adalah pelaut ya. Pelaut itu kalau dia ingin dapat tangkapan banyak itu harus malam. Kalau siang sedikit itu tangkapannya karena pakai lampu. Nah, tapi apakah itu merubah makna ayat tadi? Kan tidak. Artinya bahwa sebagian besar ya, bahwa memang kehidupan itu di siang hari gitu ya. Ada orang memang tempat kehidupannya di malam hari. Nah, ayatnya mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai tempat hidup dan kami jadikan malam tempat istirahat. Nah, sementara sekarang banyak orang terbalik. Justru malamnya jadi kerja, siangnya istirahat. Bahkan di Saudi itu sendiri. Ya, Saudi kalau kita jalan-jalan ke Jeddah, ke Madinah, Mekah, itu baru buka ya. Kalau nggak salah itu baru kan jam 11 jam 12 itu baru buka apa namanya, toko-toko. Nah, tapi nanti malamnya itu sampai jam 3 baru berhenti. Nah, itu di Saudi sendiri seperti itu. Nah, kan kan tidak bisa dengan adanya fenomena seperti itu lantas mengatakan bahwa itu setting di siang hari. Wallahu a'lam. Mungkin sama dengan yang ini tadi. Jadi itu tidak merevisi makna yatim, bahwa anak yatim itu artinya anak yang kecil yang ditinggal mati bapaknya. Allahu taala alam. Jadi Bapak Ibu, wujubul ihsan ilal walidain ya. Jadi termasuk berbuat baik kepada orang tua ketika dia sudah meninggal, selain daripada mendoakan, ini saya kira penting sekali untuk kita laksanakan ya, khususnya bagi kita sudah meninggal orang tuanya, adalah menyambung silaturahim orang tua. Nah, jadi bapaknya orang tua kita dulu pernah kenalan dengan seseorang.
sering kunjungan orang tua kita. Nah, salah satu bukti bakti kita itu kita tetap menyambung silaturahimnya orang tua dulu. Nah, ini menarik. Ya, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika meninggal bapaknya Umar bin Khattab, dia selalu mengunjungi seseorang. Ya. Kemudian dia ditanya, itu kan orangnya biasa saja. Anda kan putra Amirul Mukminin. Nah, itu siapa itu orang itu kok selalu dikunjungi ya, ditanya. Abdullah bin Umar menjawab, itu dulu temannya bapak saya. Jadi bapak saya itu kesini setiap minggu. Saya melanjutkan. Nah, ini jadi artinya bahwa betapa Abdullah bin Umar itu ingin bakti kepada orang tuanya dengan menyambung ya tali silaturahim yang pernah dilakukan oleh bapaknya ketika bapaknya meninggal itu tidak terputus serta merta dan dilanjutkan oleh putranya. Itu termasuk birrul walidain ya, termasuk bakti kepada orang tua. Ini bakti kepada orang tua ini sangat luar biasa dan pahalanya juga besar sekali. Maka oleh karena itu sekali lagi yang masih punya orang tua, apakah bapak atau apakah ibu, jangan sampai dilewatkan ya. Jadi mungkin bisa ditanya siapa yang biasa dikunjungi oleh orang tua ya. Nah, ketika dia sudah meninggal, kita juga melanjutkan silaturahim itu termasuk bakti kepada orang tua. Nah, karena Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis redaksi dengan sepertinya memang tidak benar hadisnya itu. Artinya redaksi seperti itu tidak begitu, tapi maknanya betul. Jadi ada hadisnya yang lain yang mirip dengan makna itu, tapi redaksinya tidak seperti itu ya. Tapi maknanya sama. Itu maknanya betul hadis itu, tapi redaksinya tidak. Mungkin karena orang ini menggampangkan supaya menghafal, seakan-akan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau tidak salah hadisnya itu menyebut bahwa ada orang yang mau masuk surga ya dengan lewat jihad. Jadi ada orang tanya ke Rasulullah, saya ingin masuk surga, jihadlah. Hanya dia daftar jihad. Tapi Rasulullah tanya, kamu punya orang tua enggak? Masih punya. Rasulullah suruh pulang. Dan kalau gitu kamu kembalilah ke rumahmu. Masuklah surga melalui bakti kepada orang tuamu. Nah, maka inilah makna hadis ini oleh para ulama di redaksi yang lain supaya lebih gampang dihafal. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi di situ tidak disebutkan bapak. Apakah bakti kepada bapak tidak ke surga ya, sama itu. Sama. Jadi bakti kepada bapak ya ke surga, bakti kepada ibu juga surga ya. Cuman biasanya kan Rasulullah pernah mengatakan bahwa 3 kali ibu baru bapak ya. Jadi bukan berarti bakti kepada bapak itu tidak mengarah ke surga, tidak. Sama, itu kan sama-sama orang tua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sadar, orang-orang yang bisa menyambung tali silaturahim yang pernah dilakukan oleh bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita semoga yang sekarang ini masih baring di rumah sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
Allahumma Amin. la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit Amin. alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma shfi Amin. mardana wa mardal muslimin. Allahumma la Amin. shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma irfa'na Amin. al-bala wa waba' corona ya Rabb. Amin. Allahumma irfa'na al-bala wa waba' corona ya Rabb an baladina hadha Amin. khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa Amin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.